大家都好kabar teman-teman semua？都能听清楚我的声音是吧？欢迎大家参加今天的课程呀。Selamat mengikuti kelas hari ini, teman-teman. Apa kabar？大家在路上还是已经在家了？Teman-teman masih di jalan atau mungkin sudah di rumah？用餐了吗？Sudah pada makan？Oke, sambil teman-teman merespon saya di kolom chat sambil saya share dulu ya bahan kita hari ini. 好，大家还记得我们上一次到哪了呢？Teman-teman masih ingat terakhir kita sampai di mana ya? Seingat saya di kosakata ya, benar ya. Tapi kosakatanya belum selesai, 对吗？我们到了生词，但是还没解释完，masih belum selesai dijelasin。但是我忘了是到了第几，tapi saya lupa ya sampai kosakata yang nomor berapa ya. Nanti teman-teman boleh bantu remind sambil saya lihat dulu ke kolom chat. Hari ini sudah hadir ada Ibu Lina ya, 老师班长，下午好，下午好Ibu. Terus ada Bu Lili yang juga sudah hadir ya. Ada Bu Meiska, 老师班长下午好，下午好。Ibu Lisa, 听到了，taunya pakai DAO ya. Mm-mm. Jadi tingnya benar Bu, DAO, 听到，听到 artinya terdengar gitu ya. Mm-mm. 听到了, ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ting itu adalah kata kerja dan hasilnya gitu ya, hasilnya adalah kedengaran. Jadi kita akan bilang, oh ya sudah kedengaran gitu ya, ting tahu lah gitu ya, bisa kedengaran. Tapi kalau cuma ting itu artinya mendengar. Jadi dia adalah pure cuman kata kerja. Seperti itu ya. Karena saya lihat banyak sekali bahasa Mandarin yang begitu. Jadi ada kata kerja, ada plus resultnya, hasilnya. Dan teman-teman kadang-kadang bingung kenapa nggak pakai ting aja tapi pakai ting tau gitu ya. Oke. 好，再来是 Ibu Lucia juga sudah hadir, ada Ibu Ineke, ada Ibu Lina, Lina Huang, 听到了. Nah, ya ini ketikan Hanzi ya, benar. 大家好. Kemudian ada Ibu Lili, 老师下午好. Oke, ketikannya juga udah benar. Ibu Lilian, 晚上好. 老师, mungkin N ya. Tadi mungkin kecepatan ketik ya, WAN. 您好, Ibu Lilian. 老师下午好, ada Ibu Elena juga, ada Ibu Lina. 老师清楚, oh jelas ya. Oke, ini Ibu Lina yang atas tadi, yang pertama-tama ya. Terus Ibu Ineke 说在家老师, oh ada di rumah. Ibu Lina 说老师用餐了, sudah makan ya. Mm-mm. Ada Ibu Fedina, 下午好老师，下午好Ibu. Ibu Lilian 也说我在家了，用餐了老师. Oke, sudah di rumah ya. Nomor 5 ya, Bu Meske ya. Meska, Ibu Meska ya. Nomor 5. Oke, 好. Nanti kita lanjutin ya. 谢谢您. Terima kasih Ibu. Kemudian ada Ibu Lisa. 晚上好，晚上好Ibu Lisa. Tahu. Oh, sepasang sepatu ini saya boleh cobakah? 这双鞋我可以试试吗? Maksudnya Bu Lina lagi tanya bahasa Mandarinnya kah? Maksudnya? Oke, nggak apa-apa ya. Maksudnya minta ditranslate gitu kah? Kalau misalnya iya, sepasang sepatu ini berarti 这双鞋子 juga boleh ya. 鞋子 itu sama. 我可以试试吗? 试试 itu coba ya. Oke, terus Gus Mita, 老师晚安好. Oh, 晚上好 atau ya 晚上好. Kalau 晚安 itu kita udah mau tidur ya. Jadi an-nya diganti dengan shang ya, 晚上好. Artinya selamat malam ya, good evening. Terus ada Ibu Tati, 老师晚上好. Oke, sudah benar. Ibu Deborah.
Xiao老师,我在家. Ibu Deborah ada di rumah ya. Oke, hari ini ketikannya sudah benar semua. Iya, Gusmita, 没关系 ya. Nggak, tidak usah bilang 对不起. Nggak apa-apa ya. Jadi, uh, saya pikir, apa namanya, kita belajar bersama-sama ya. Jadi, teman-teman, 也感谢大家在评论区一直学习，一直练习. Jadi saya juga berterima kasih ke teman-teman semua gitu ya. Mau latihan lewat kolom chat, lewat kalimat-kalimat simple, lewat teman-teman menjawabin saya. Ya, jadi sambil latihan ya. Oke, jadi 不用说对不起 ya, nggak apa-apa, tidak perlu minta maaf karena tidak ada masalah gitu ya, 没问题。好，那我们看一下我们的课 kita lihat ke pelajaran kita. 我们看一下生词好吗? Ibu Meska bilang tadi sampai nomor 5 ya. Huan, mengganti. Ini bisa mengganti yang mengganti baju, mengganti sepatu ya. Huan. 换衣服, 换鞋子 ya. Dari sepatu ada 鞋子 gitu ya. Huan, mengganti. Kemudian 换 satu lagi itu adalah kita pakai dengan 换钱 ya. 我要换钱. Kayaknya saya pernah ya, tapi ini cuma review aja. Kayaknya pernah dijelasin di sebelumnya ya. Huan qian, huan ya ada 4 ya. Huan qian itu adalah tukar uang. Jadi kayak teman-teman misalnya lagi mau jalan-jalan ke negara mana, mana, nah itu perlu tukar mata uang negara mana ya. Namanya tukar uang. 我要换钱在哪儿 gitu ya, saya mau tukar uang misalnya contoh. Tapi sekarang 很方便, 现在很方便, 我们都可以去提款机 ya. Kita sudah sangat praktis karena bisa ke ATM ya. Di luar negeri kita bisa tarik tunai ke ATM. 所以有时候呢不用再换钱了，但是多多少少还是要带上. Jadi 多多少少 itu kurang lebih gitu ya. Jadi tetap perlu bawa gitu ya. Kalau nggak cukup baru ke ATM ya. Oke, 好, 换钱. Jadi 换 bisa mengganti, mengganti baju, mengganti barang ya. Terus mengganti sepatu, tapi dia juga bisa artinya tukar ya dengan huruf Mandarin yang sama ya teman-teman ya. 换. 好，再来是我们接下去是第6, yang keenam. Ya, oke. Yang keenam adalah 跳槽. 跳槽. 跳 itu loncat, teman-teman. Lompat. 槽 itu adalah, kalau diartikan sendiri, 槽 itu adalah tempat saluran air. 跳槽. Jadi 跳槽 ini satu istilah, teman-teman. Artinya ganti pekerjaan. Jadi kalau saya bilang kayak semacam kita bilang apa ya? Kayak bahasa Indonesia juga ada, misalnya ringan tangan. Ringan tangan itu artinya apa, teman-teman? Suka membantu, bener ya. Nah, padahal bukan ringan dan tangan gitu ya, bukan. Tapi dia punya arti kiasan artinya suka membantu. Nah, 跳槽 juga sama. Kalau teman-teman artikan satu-satu jadi bingung. Hah? Loncat saluran air. Maksudnya apa ya gitu. Nah, jadi 跳槽 ini salah satu istilah yang terkenal di dunia kerja yang artinya ganti pekerjaan. Kayak teman-teman kalau misalnya bilang, oh, pekerjaan itu adalah batu loncatan karena orang berpikir ya sudah saya cari pengalaman di satu tempat nanti udah punya pengalaman ini saya bisa jadikan batu loncatan ke pekerjaan berikutnya kan suka ada omongan begitu kan. Nah makanya mungkin karena konsep itu ya makanya ada tiao ke cao gitu. Tapi kalau teman-teman tanya saya gitu ya, tiao artinya apa? Loncat. Cao, cao ya. Jadi dua-duanya pakai angin ya bacanya ya. Tiao, cao. Cao itu adalah saluran air. Jadi 我们说水槽, 水槽 itu saluran air. Kayak contoh, hmm, di rumah pasti ada saluran air kan. Nah, itu namanya 水槽. Terus apa namanya? Oh, oke. Tadi saya mau kasih tahu kalau misalnya Laoshi, saya lupa nih ganti pekerjaan tuh
Maksudnya istilahnya ini gitu ya, agak sulit mungkin. Maka boleh nggak saya pakai, maksudnya yang bahasa to the point aja, bahwa ganti dan pekerjaan, boleh nggak? Boleh. Teman-teman kira-kira kalau ganti pekerjaan bahasa Mandarinnya, 换 工作 ya. Jadi 换 ganti. Oh ya, nomor 5 kan kita udah belajar. 换 pekerjaan itu 工作. Ya, pekerjaan tuh ya, Ibu Lina ya, Huan Kungzuo. Jadi maksud saya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman bisa pakai Tiao Cao ya lebih baik. Tapi kalau misalnya kesulitan ya boleh diganti Huan Kungzuo, nggak masalah ya. Nggak salah karena langsung sinonim. Cuman begitu orang lagi ngomong Tiao Cao, teman-teman paham bahwa itu artinya ganti pekerjaan ya. Ya, Huan Kungzuo pakai UO ya, Bu Meiska. Ya, ZUO. Ya, ini dia ada ZOU, ada ZUO. Jadi suka ketukar ya, nggak apa-apa. Huan, Kung, Zuo, UO ya, kebalik ya. Oke, saya lanjut lagi. 开始itu mulai ya. Kayaknya teman-teman sudah dapat sebelumnya ya. 开始 mulai. Yang nomor 8, 已经 sudah. 已经 ini juga kata-kata yang sering mungkin kita pakai ya. Misalnya teman-teman bilang, 老师 saya sudah makan. 我已经吃饭了. Boleh nggak 老师? Boleh. Kalau misalnya mau lengkap banget ya. 老师我已经用餐了. Boleh. Tapi terkadang beberapa konteks itu nggak perlu pakai sudah dengan cuman le. Itu artinya sudah gitu ya. Misalnya 我吃饭了, 我用餐了. Nah, itu sudah cukup melambangkan. Tapi ada beberapa kalimat itu perlu pakai izin. Misalnya, em, contoh, oke, 汽车已经开远了. 汽车已经开远了. Artinya apa? Saya tulis di sini ya, biar nggak mepet-mepetan. 汽车已经开远了. Kalau di sini dia butuh gitu ya. Oh, butuh sudah. Nah, teman-teman pernah dengar nggak model-model kalimat kayak gini? Itu maksudnya gini. 汽车 ini mobil. Masih ingat 开车? 开车 itu maksudnya ada orang nyetir, ya kan ya? 开车 nyetir sendiri. Yuan itu jauh, benar? Jadi misalnya contoh kita ada tamu. Tamunya bawa mobil sendiri. Nah, terus ya sudah kan, maksudnya tamunya mau pulang, kita juga dada-dadain. Habis itu kita balik lagi ke rumah, baru ngeh dia ketinggalan sesuatu gitu. Nah, jadi terus misal contoh ya di depan kita itu ada contoh apa ya? Ada tetangga gitu. Terus kita bilang, aduh, barang teman saya ketinggalan nih di rumah gitu. Terus saya bilang, 我朋友的汽车哪儿呢? Gitu ya. Mungkin saya bilang, oh, mobil teman saya mana ya? Nah, terus orang yang melihat, ya kan dia tetangga, dia udah lihat mobilnya udah jalan jauh gitu kan. Karena kan saya sempat masuk ke dalam. Nah, dia mungkin jawabnya gitu, 汽车已经开远了. Gitu ya. Jadi mobil sudah jalannya jauh gitu. Maksudnya udah pergi jauh gitu. Izin kayuan. Nah, untuk kalimat-kalimat kayak gini tuh teman-teman bisa sering ketemu juga pas percakapan gitu ya. Kayak tadi saya gambarin apa latar belakang ceritanya gitu ya. Izin seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu pusing ya. Maksudnya, aduh, kapan ya dipakein izin, kapan cuman le. Tidak usah dipikirin ya teman-teman. Itu apa? Maksudnya yang penting teman-teman tahu, oh izin sudah gitu. Tapi kalau misalnya, kalau kalimat ini saya kalau nggak pakai izin salah ya? Enggak, enggak salah teman-teman. Karena sudah ada le. Jadi le ini dia fungsinya lumayan gede, lumayan besar gitu ya. Membantu sekali untuk artinya sudah
gitu ya. 所以tidak usah dipikirin, aduh kapan ya pakai izin gitu ya. Nah, teman-teman akan seiring waktu dengan banyak baca sebenarnya, itu akan dapat feeling, oh iya ya kayaknya di sini saya lebih oke pakai izin. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut balik lagi ke kosakata kita. Sorry. Sudah di screenshot kah? Silakan ya. 汽车 itu mobil. 汽车已经开远了。可能叫不上了.叫不上itu maksudnya kalau kamu manggil juga nggak kedengaran karena udah jauh. Ya, kayak gitu. Maksudnya mungkin si tetangga ini kan mungkin saya kepikiran nih barangnya ketinggalan saya mau panggilin aja gitu kan. Nah, terus komen yang orang yang melihat kondisi itu juga 汽车已经开远了，叫不上了. 叫不上 itu kalau dipanggil juga nggak kedengaran. Mungkin udah keluar dari portal satpam gitu-gitu ya. Oke. 好，再来是我们继续ya, kita mulai, kita lanjut ya. Oke. eh Tadi 开始 mulai, terus 已经 sudah. Nah, nomor 9 adalah 几个. 几个, teman-teman kalau ada yang tahu. Jadi, kalau di sini konteksnya memang dia adalah beberapa kalimat eh, titik gitu ya, beberapa. Tapi, di beberapa konteks lagi, 几个 dengan huruf yang sama ya, teman-teman ya. Dia bisa artinya tanda tanya berapa. Tergantung konteks kalimat. Kalau teman-teman lagi dengerinnya plus konteks. Karena kan nggak ada tulisan, bener nggak? Jadi nggak kelihatan tuh tanya apa titik. Jadi misalnya contoh ya, 我有几个好朋友. Nih, misalnya contoh saya ngomong nggak ada tulisan ya, cuman saya bantu dengan tulisan supaya teman-teman ngeh gitu ya. 我有几个好朋友，他们都住在美国。他们都住在美国。 Artinya apa, teman-teman? 我有几个好朋友，他们都住在美国. Tapi dianggapnya kalimat ini saya ngomong ke teman-teman. Teman-teman langsung bisa apa namanya menarik kesimpulan bahwa oh ini artinya beberapa ya. Saya ada beberapa teman baik, mereka semuanya sekarang tinggal di Amerika, contoh. Ya, oke. Jadi maksudnya beberapa sama berapa itu teman-teman kalau lagi dengerin kalimat tuh perlu dengerin full sehingga bisa tahu oh ini maksudnya berapa atau beberapa ya gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti mungkin saya kasih contoh konteks lagi yang berapa gitu ya kalimat tanya. Ya, eh 谢谢大家 yang bantu translate sudah benar ya. Jadi mereka semuanya tinggal di Amerika. Contoh ya. 谢谢大家 ya. Terima kasih yang sudah bantu translate. Oke, sudah kita lanjut ya. Misalnya contoh kalau kalimat berapa, saya rasa teman-teman juga ini ya. Misalnya contoh, 你有几个香蕉呢? Misalnya ya, contoh ya. Pada lagi lapar di kelas gitu ya. 香蕉呢? Nggak pakai ne juga nggak apa-apa ya, cuma lebih santai aja. Jadi, 你有几个香蕉呢? Nah, kalau ini sih, walaupun kita nggak lihat kalimatnya, juga kita akan tahu bahwa sebenarnya lagi bertanya. Karena, nah itulah penting banget kita konteks ya. Konteks maksudnya, oh ya dengerin, oh ya maksud dia bertanya ya. Kamu ada berapa buah pisang? Misalnya contoh, teman ini bawa pisang. Nah, kita semua lapar kan, mau minta sama dia gitu ya. Jadi, kamu punya ya, berapa buah pisang, jike. Nah, satu lagi sebelum saya balik ke kosakata berikutnya, ke ini ya, kan tadi jike. Ke ini boleh diganti-ganti ya teman-teman ya, sesuai dengan benda. Kan kita punya benda, punya kata bilangan, benar? Jadi bisa diganti-ganti. Misalnya,
Nio. Berapa apa ya? Hmm, Nio 几块蛋糕. Artinya apa? Nio 几块蛋糕. Tangkau ini adalah kue. Lebih ke yang kayak kue bolu, kue tart gitu ya. Itu namanya tangkau. Ya, berapa potong. Jadi kue ini adalah kata bilangan untuk kue tart ya. Berapa potong. Maksud saya kalau teman-teman udah tahu, oh ji itu bisa artinya berapa, bisa artinya beberapa, maka tinggal kata bilangannya diganti sesuai kata benda gitu ya. Ya benar, kamu ada berapa potong kue gitu. Sehingga kalau kita masuk ke restoran, teman-teman masih ingat ya, wei itu adalah kata bilangan orang yang sopan. Kalau misalnya ditanya, nggak cuma restoran ya, hotel gitu-gitu ya, jiwei itu udah sangat-sangat sopan sekali ya. Artinya berapa orang Pak, berapa orang Bu gitu ya, jiwei. Hao, silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjut balik ke apa namanya kosakata berikutnya ya. Ya, ini udah pada nangkap ya. Jadi dengan huruf Mandarin yang sama teman-teman. Sehingga kalau lagi baca kalimat, kalau misalnya lagi baca artikel ya perlu bacanya sampai selesai ya. Jadi baru tahu oh ini konteksnya lagi bertanya atau eh, kalimat titik ya gitu. Oke, hao, kita lanjut ya. Jike. Cuman kalau di buku karena kita konteksnya ada beberapa, jadi ditranslate di sini beberapa ya. Liu yi. Nomor 10 liu yi itu artinya memperhatikan. Liu itu artinya stay, tinggal. I, 注意, 注意. Teman-teman kalau ke bandara sekarang kalau ada guangpo, guangpo itu announcement gitu ya. Yang bahasa Mandarin sering dengar gak? 请注意, 请注意. Ada? Jadi I itu dari 注意, artinya memperhatikan. Ya, mohon perhatian gitu ya. 注意. Nah, 留意 是什么意思? 留 tadi saya bilang stay. Ya, Leo. Misalnya kita mau, misal ada saudara datang main, terus kita bilang, 留下来吧. 留下来吧. Artinya apa? 留下来吧. Artinya kita minta mereka nginep. Itu namanya 留下来. 留下来住一晚, misalnya juga boleh. 留下来吧. Ini simple. Yaitu stay lah gitu. Artinya nginep aja gitu ya. Besok baru pulang. Kan suka gitu kan. Nah, tapi kalau 留下来住一晚 juga boleh ya. Tinggal satu malam ya. Nah, 留下来. Jadi 留 ini artinya stay. Begitu juga kemarin-kemarin COVID. Kita bilang, apa namanya? Kita bilang nggak boleh keluar gitu ya. Nah, 留在家里. Tai在家里 juga boleh. Nah, 留. Terus, nah sekarang saya gabungkan 留sama i yang di kosakata kita ya. Itu artinya kita membantu, memperhatikan kalau ada sesuatu pengumuman, ada sesuatu info, itu namanya 留意. Contoh, contoh, misalnya contoh kemarin saya ketinggalan buku di tempat ini. Nah, tapi waktu saya kembali eh, udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Misalnya saya ke restoran, terus saya ketinggalan buku. Nah, ketika saya kembali, bukunya udah nggak ada. Jadi saya berpikir mungkin ada orang tuh dia apa namanya menemukan, terus dia keep dulu, ya dia simpan dulu, nanti baru kasih atau gimana. Intinya kayak gitulah ya. Intinya saya mungkin berpikir bukunya bakal balik gitu. Nah, maka saya pesan sama eh, apa pelayan restorannya saya bilang, 请你留意我的书，请你留意我的书，不是注意，不是，tapi 留意. Artinya kita meminta tolong orang untuk pay attention gitu ya. Artinya tolong bantu perhatiin ya. Kalau bahasa Indonesia sih gitu ya. Maksudnya tolong bantu perhatiin kalau ada yang akhirnya bawain buku saya, mungkin dia apa bawain takut apa diambil orang, jadi dia simpenin atau apa. Itu namanya lioi.
kayak gitu ya. Jadi 不是注意. Kalau 注意itu saat itu juga. Beda. Makanya di bandara kan misalnya dia ada announcement pesawat mau terbang bla bla bla. Nah, di saat itu dia mohon kita semua itu harus memperhatikan, benar gak? Pesawat nomor berapa nih, jam berapa, tujuan kemana gitu ya. Jadi makanya dia bilang, 请注意,请注意. Ya, mohon perhatiannya gitu ya. Penerbangan Anda yang nomor berapa, jangan ketinggalan pesawat. Itu pada saat itu juga. Dan orang yang bersangkutan harus 注意. Terus saya suka bilang ya, apa namanya, 请大家多注意身体. Ah, 就是这个注意. Artinya apa, teman-teman? 多注意身体. Artinya ya silakan memperhatikan kesehatan masing-masing, artinya take care ya, jaga. Jadi karena saya langsung ke teman-teman dan itu directnya tujuannya untuk ke teman-teman. Benar gak? Kepentingannya kan buat teman-teman, makanya kita bilang cuy. Kayak gitu ya. 注意老师在解释的时候, misalnya ya, contoh kita minta sama anak kita, kalau di sekolah ya perhatikan ya gurunya saat menjelaskan. Nah, berarti kan kita minta dia memperhatikan dan untuk kepentingan dia. Itu namanya 注意. Sampai di sini cukup jelas? Bedanya sama 留意. Kalau 留意 itu kita minta tolong orang memperhatikan sesuatu yang untuk kepentingan kita. Sedikit berbeda. Ya, sampai di sini cukup jelas? Ya, liu itu artinya tinggal, stay. Tinggalnya maksudnya kayak nginep, ya, stay ya. Kalau tinggal kan takutnya tinggalnya cu gitu ya. 不是 tinggal yang maksudnya berdiam gitu, bukan. Sampai di sini cukup jelaskah untuk cui sama liu i? Ya, jadi kalau cukup jelas saya balik dulu ya ke kosakata. Halo, Ma, sudah? Oke. Eh, jadi liu i memperhatikan gitu ya. Memperhatikannya lebih ke yang seperti itu ya, minta tolong orang karena kita butuh gitu. Itu namanya 留意. 同学们，请等一下，sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi eh tadi memperhatikan supaya teman-teman tidak bingung. Oh, kok ada cui, ada lioi. Jadi kalau misalnya kita mau minta tolong orang sesuatu, misal, aduh, tolong ya kalau ada info beasiswa kasih tahu saya ya. Nah, kalau gitu, 请你帮我留意. 如果有奖学金 gitu ya, kalau ada beasiswa, tolong info saya. Itu namanya 留意. Ya, jadi konteksnya ya teman-teman ya. Oke, saya coba lihat ke kolom chat ya. Ya, memperhatikan kesehatan ya. Tadi ini saya baru baca ya, si aja. Ibu Susu Ciu, kalau ditanya jiwe terus jawabnya gimana? 10 orang, 10 位. Tinggal diganti, Bu. Jadi, jiwei. Wei itu sudah melambangkan orang sebenarnya ya. Jadi tidak usah wei ren, nggak usah. Langsung misal 10 nih, 10 位. Ya, jadi masih ingat ya. Jiwei berapa orang? 10 位. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Yang lainnya kopas. Ya, prinsipnya masih sama kok. Ibu Rosella. 老师住在 dan 注意. 汉字nya sama. Oh, beda, beda, Bu. Kalau kalau 注意 itu 三点水, 注意.
yang memperhatikan, yang mohon perhatian gitu ya. Cu. Ya, bacanya sama, Bu, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Kalau cu tinggal, Ibu Rosela kan ada ikut kelas hari Rabu program menjawab. Cu yang tinggal itu ada unsur orang ya. Jadi ada ren tapi ren zipang, rennya diberdirin. Ini cu yang tinggal ya. Kalau ini cui artinya perhatian. Oke? Ya, berbeda. Bacanya sih sama, nadanya sama ya. Oke, saya lanjut lagi berikutnya. DOI. Oke, koran. Koran itu adalah 报纸. 报纸 ya. Pao itu adalah laporan, 纸 itu adalah kertas. Jadi kertas untuk membuat laporan ya, jadinya koran. 报纸. 报纸. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang laporan, kata lengkapnya apa? 报告. Jadi misalnya kalau teman-teman yang kerja kan perlu bikin laporan. Laporan itu bahasa Mandarinnya adalah 报告. Di mana ya? Penuh. Di sini aja ya teman-teman ya. 报告. Bisa laporan. Bisa juga melapor. Ya, jadi dia bisa kata benda, bisa kata kerja. Bisa 报告班长 gitu ya. Berarti ketua kelas saya mau melapor gitu ya. 报告班长. Kalau teman-teman suka nonton film harusnya sering dengar juga. Kalau yang konteksnya kayak tentara segala macem gitu ya. 报告老板, 报告班长, melapor jadinya. Tapi kalau misalnya 请你帮我写一份报告, tolong kamu bantu saya bikinin satu laporan. Jadinya kata benda ya. 报告. Silakan di screenshot dulu. Oke, saya lanjut dulu lagi ya. 报告. Terus 报纸 udah. Nah, oke, sekarang saya mau nanya teman-teman. Kalau papa saya suka baca koran, maka pakai kata kerja 我爸爸喜欢. Iya, 看报纸. Karena baca koran tuh nggak keluar suara biasanya ya. Bener ya? Ya, jadi kita akan pakai kata kerja 看报 boleh, 看报纸 juga boleh ya. Jadi kalau misalnya nanti ada dengar kosakata 他喜欢看报, maka itu sama ya. Artinya dia suka baca koran. Paunya artinya 报纸 ya. Oke, sudah benar nih teman-teman semua ya. Hebat ya. 很棒. 看报纸. Hmm, kita lanjut berikutnya 12 ya. 12 adalah 招聘. 招聘 itu artinya membuka lowongan. Ini kata kerja. Misalnya contoh kita tahu dia pemilik perusahaan atau dia kerja di satu perusahaan ya yang kita bilang notabene semua orang pengen masuk gitu ya. Jadi kita nanya, misalnya kita nanya dia, kantor kamu buka lowongan nggak? Nah, gimana cara jawab? Cara jawab, cara nanyanya teman-teman. Apakah kantor kamu buka lowongan? Buka lowongan berarti kan kata kerja ya. Membuka lowongan kerja nggak sih gitu. Lagi cari orang nggak sih kalau kita ya? Kalau ini kan bahasanya formal ya. Membuka lowongan nggak ya? Maksudnya kalau kita bahasa sehari-hari yang biasa kita bilang lagi cari orang nggak gitu ya. Tapi kita nggak translate langsung 找人吗? Ya boleh sih boleh. Saya pernah dengar orang ngomong bahasa Mandarin begitu. Ibaratnya ya dia cocokin sama yang maksudnya ya bahasa gaul sehari-hari. Tapi kalau misal bahasa formal gitu ya, bahasa formal misalnya kita bilang, jadi Chopin gimana sih bikin kalimatnya? Misalnya, 你们公司在 招聘. Dia kata kerja ya teman-teman ya. 招聘. Sin karyawan, masih ingat? Karyawan apa teman-teman? Ya, boleh 职员, boleh 员工, 员 ya, 业务 N. 员工 boleh, 职员 boleh, dua-duanya boleh. Ya, ini artinya karyawan.
employee ya. Ni men kongsi zai zhao pin xin zhiyuan ma? Sorry, saya kurang ma. Kan pertanyaannya. Xin zhiyuan ma? Ya, dua-duanya boleh. Mau zhiyuan boleh, yuan kong juga boleh. Tadi ada yang bantu jawab. Oh ya, Ibu Tintin. Ya, yuan kong tapi pakai yuan ya, Bu. Ini yuannya sama, satu huruf yang sama. Zhiyuan itu karyawan, yuan kong juga karyawan ya, bekerja. Staff. Nah, itu semua sama ya. 职员、员工都是一样。你们公司在招聘ya, jadi buka lowongan. Halaman 1. Oh, oke. Ini ya, Bu, sambil saya tunggu yang lain. Ini halaman satunya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi, kosakata Chopin ini adalah kata kerja. Sudah selesai di screenshot yang halaman 4. Saya lanjut lagi ya ke kosakata ya. Chopin ya, jadi membuka lowongan. Guangkao, guangkao itu adalah iklan ya. Guangkao kongsi berarti perusahaan iklan ya. Guangkao, guangkao. Teman-teman mungkin bertanya, aduh, Laoshi guangkao kok bisa jadi iklan ya? Kan zaman dulu juga nggak ada iklan gitu. Jadi ini gabungan dari huruf apa dan apa. Teman-teman kalau guang itu artinya luas, luas guang. Contohnya, teman-teman pernah tahu istilah ini, guangchang. Guangchang itu adalah lapangan yang sangat luas dan terbuka. Ya, guangchang itu lapangan yang sangat luas. Jadi misalnya, contoh ya kalau teman-teman ke China gitu ya, saya lihat mereka tuh punya karakteristik, nggak tahu kebetulan ya, karena ke beberapa kota di China, termasuk Beijing, 去上海，以前去张家界，去湖南，terus ada juga ke ini, apa? Saya lupa ya, aduh, kok nggak kesebut. Ya, maksudnya apa namanya? Oh, Suzhou, Hangzhou gitu ya. Suzhou, Hangzhou. Eh, kenapa mereka itu punya ciri khasnya itu ya kadang-kadang ada satu mall atau apa, terus dia ada satu guangchang yang luas. Jadi kalau di lapangan luas itu biasanya mereka kalau sore-sore ada yang nari-nari, ada yang nyanyi-nyanyi. Nggak tahu sekarang ya. Nggak tahu sekarang sama nggak gitu ya budayanya ya. Nah, itu namanya guangchang, lapangan yang sangat-sangat luas ya, guangchang. Nah, terus saya balik ke Guangkao. Kalau misalnya Guang ini artinya luas, Chang ini adalah lapangan. Kau masih ingat gak? Kita sudah pernah belajar. Kau su. Apa itu kau su? Memberitahu. Jadi iklan itu adalah pemberitahuan luas. Makanya disebut iklan. Guangkao. Ya, Guangkao. Jadi apa namanya? Kita bilang iklan itu kan memang untuk diketahui banyak orang, seperti itu ya, makanya pemberitahuan luas. Oke, terus iya Ibu Lina ada bilang Guangzhou. Guangzhou sih nama kota ya, Guangnya sama, Guang ini juga ya. Eh, terus tadi saya lihat sekilas, oh Tiananmen, ya Tiananmen Guangchang. Guangchangnya pakai spellingannya begini ya Bu, Guangchang, Guangchang. Terus Tiananmen nggak pakai H, Tiananmen, Tiananmen ya pakai Tian, nggak pakai H. Tiananmen Guangchang. Ya, lapangan luasnya si Tiananmen. Ya, makanya saya bilang, kayaknya China punya khas ya. Ke daerah manapun saya menemukan ada begitu. 如果在我们印尼就比较少 ya. Kalau di Indonesia, apalagi Jakarta itu jarang. Belakangan ini baru mulai ada. Yang maksudnya outdoor, terus bikin luas banget ya. Kayak gitu. Ya, jadi tadi Guangkao sebenarnya dari dua huruf ini. Ya.
Halo, Ma. Pabrik bukan Pak Pil. Jadi pabrik itu, ya bacanya Chang, tapi hurufnya beda. Ya, kalau Guangchang yang tadi saya sebut, itu tulisan huruf Mandarinnya ini, Pak. Saya tulis di atas ya, teman-teman ya. Guangchang. Changnya ini, lapangan. Tapi kalau Bapak bilang pabrik, mungkin kan mirip, bukan mirip, bacanya sama ya. Ini sudah, kalau nggak di sini aja ya. Nah, jadi kita ada namanya Kungchang. Teman-teman tahu Kungchang itu pabrik. Bacanya Chang juga, tapi huruf Mandarinnya begini. Beda, beda. Ya, jadi ini yang disebut dengan pabrik papil. Ya, jadi sama bacanya, tapi apa namanya huruf Mandarinnya berbeda ya. Jadi Changnya pabrik itu simple ya, cuma begini doang. Saya balik dulu, teman-teman bisa bikin perbandingan. Sedangkan Guangchang, Changnya ini lapangan, lapangan bola, eh, lapangan bermain ya. Ini pakai Chang yang saya lingkari, 球场, terus 娱乐场就是这个场 ya. Oke. Alun-alun kota juga Guangchang. Iya, boleh termasuk. Guangchang itu luas, terus biasanya terbuka. Biasanya terbuka ya, ciri-cirinya seperti itu ya. Ibu Sinta, Changnya pakai C ya, supaya nanti ketik keluar huruf Mandarinnya. Oke? Oke. Kau Su memberitahu dia bukan? Iya, betul, betul. Ibu Shi Sucio ya. Oke. Jadi Pak Phil juga terjawab ya bahwa pabrik itu betul bacanya Chang, nada tiga, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Ya, oke, saya lanjut lagi ya. Jadi 广告itu iklan. 好，再来十四itu 介绍memperkenalkan. Saya pikir kita pernah dapat ya kosakata ini ya. 介绍，请你介绍一下，tolong kamu perkenalkan. Misalnya, 请你介绍一下你的朋友，请你自我介绍，tolong perkenalkan diri sendiri ya，自我介绍，memperkenalkan。再来是 15, 上网itu browsing artinya apa surfing di internet itu namanya 上网. Ini kata kerja ya. 你喜欢上网吗？喜欢 gitu ya, suka mungkin browsing dapat info segala macam itu namanya 上网. Oke, 再来是16信息. Itu adalah kabar atau berita. 信息. Boleh nggak? Boleh. Cuman 消息 itu dia lebih apa namanya? Kabar yang jangka pendek. Kalau sinsi kadang-kadang yang prosedural atau info. Nah, kalau xiaoxi itu lebih ke kabar, maksudnya non formal. Ya, jadi sedikit berbeda saja. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa boleh nggak lalu kadang-kadang saya pakai di sini tidak terlalu masalah sih. Tapi teman-teman akan menemukan misalnya contoh saya ke halaman yang itu ya. Oke. Misalnya nih 最近哎有他的消息吗？消息 di sini artinya kabar. Kamu 最近 akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini. Kamu belakangan ini ada kabar tentang dia nggak? 有他的消息吗? Ya, jadi kalau misalnya, kamu belakangan ini tahu nggak dia kemana, dia ngapain? Karena saya udah lama loh lost contact sama dia gitu. Itu namanya kabar, 消息. Nah, tapi kalau 信息 ini kan di situ ada berita segala macam ya. Ini lebih ke info. Kalau misalnya contoh 你有他的信息吗? Sama-sama kamu ada info tentang dia nggak? Mungkin bahasa Indonesia nggak ada beda. Tapi kalau bahasa Mandarin sedikit berbeda. Xiaoxi ini maksudnya gini. Contoh mungkin kita 2 bulan, 2 tahun masih oke pakai xiaoxi. Tapi kalau udah puluhan tahun gitu ya, contoh sampai nggak pernah kontak.
Pokoknya kayak lost contact, bener-bener lost contact, nggak pernah kontak puluhan tahun. Dia pindah ke Amerika, habis itu nggak pernah email segala macam. Nah, kita pengen cari info tentang dia kan. Maksudnya, dia apa kabar ya? Udah berkeluarga belum bla 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 karena udah sepuluhan tahun. Maka kita akan bilang, "你有他的信息吗？我好久没有联系他了." Ya sudah lama banget saya nggak kontak sama dia. Seperti itu, sedikit berbeda. Makanya saya bilang kabar itu dia agak jangka pendek. Kabar itu maksudnya xiaoxi itu agak jangka pendek. Kalau xinxi agak jangkanya lebih panjang, puluhan tahun biasanya. Itu satu. Terus kalau misalnya ini saya boleh lanjut? Sudah? Nah, terus berikutnya misalnya Sinsi itu, kalau tadi Xiaoxi itu biasanya cuman orang atau kabar berita yang pendek. Misalnya contoh eh, hasil ujian, kabarnya gimana ya? Oh, hao Xiaoxi ma. Nah, itu seperti itu ya. Dia lebih jangka pendek. Nah, kalau Sinsi selain yang tadi, dia bisa digunakan misalnya, hmm, saya tulis di depannya, 产品信息. Apa itu 产品信息? 产品 ini adalah produk. 信息 di sini jadi info. Info tentang produk. Nah, kalau di konteksnya ini, si sinsi nggak bisa digantikan sama xiaoxi. Itu nggak cocok. Kayak gitu ya. Jadi, sinsi dia punya konteks yang lain yaitu info. Infonya apa? Info produk. Nah, kalau info produk tidak bisa teman-teman gantikan dengan xiaoxi. Nggak cocok. Xiaoxi itu biasanya lebih ke orang, terus hasil sesuatu yang jangkanya pendek. Ya, jadi kalau saya bilang jangkanya lebih pendek, durasi waktunya lebih pendek, lebih dekat gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Sinwen, oh, Sinwen itu news. Saya izin pakai bahasa Inggris. Maksudnya Sinwen jadi berita. Ya, berita. Sama ya gitu ya. Berita itu maksudnya kayak kita tiap hari ada nonton berita. Itu namanya Sinwen. Bukan xiaoxi, bukan ya, 不是. Sinwen itu cuma dipakai untuk news, berita ya. Jadi berita hari ini apa, yang lagi hot apa, nah itu namanya berita ya. Yang lagi jadi hot topic apa gitu ya. Seperti itu. Sinwen ya, 所以berbeda konteksnya ya. Kayak sekarang Hayo Meitu Sinwen, 对吧? Meitu itu kan nama apa stasiunnya ya. Sinwen itu berita. Sinwen. Oke, ini semua udah. Oh, tadi ada pertanyaan, lapangan sepak bola juga termasuk, termasuk. Jadi yang Chang tadi, sekalian saya balik ya. Tadi ada yang minta nomor halaman 5. Oh ya, Changnya di halaman 4 ya, sorry ya. Nah, Chang ini yang tadi saya bilang lapangan, ya, ini lapangan. Itu untuk lapangan apapun. Lapangan sepak bola, lapangan badminton, lapangan untuk bermain anak, itu semua pakai Chang. 就是 lapangan. Dia satu, ya, satu apa satu arti soalnya ya. Nah, halaman 5 yang ini, terus yang ini yang terbaru ya. Oke, halo Ma, sudah semua? Halo, oke, baik. Kalau sudah, 我们再继续. Kita lanjut lagi ya ke kosakata berikutnya tadi apa ya? Oh, sinsi ya. Jadi di sini kan bilangnya kabar atau berita. Kalau teman-teman boleh tambahkan itu info ya, info. Jadi dia bisa untuk sesuatu yang formal, sinsi seperti itu ya. Eh, sinsi sebenarnya nada satu ya, nada satu. Tapi kalau teman-teman membaca nada 5 boleh. Dia bukan nada 4. Si nada satu. Ya, nada satu. Oke, 再来 kita lanjut 17 ya. 17, 早点, segera atau lebih awal.
ya, segera atau lebih awal. Jadi kemarin nih di lingkar karena saya bilang kalau dia digabung biasanya er-nya tidak dibaca er tapi baca r doang ya. Jadi zao dier. Jadi si dian sama er itu digabung jadi satu kesatuan ya. Zao dier itu artinya lebih awal atau segera. 你可以早点来吗? Kamu boleh datang lebih awal nggak? Ya, 早点. Terus kalau segera, 你早点去吧.早点去吧. Segera pergi. Kalau nggak, nanti ketinggalan gitu ya. Boleh dua konteksnya. Boleh segera, boleh lebih awal ya. 早点. 再来是18. 18 itu adalah 适合 ya, 适合 atau cocok ya, 适合. Sebentar, saya mau jelasin karena di sini suka ada yang kebalik. Nah, kebalik tapi memang bentuk jenis katanya berbeda ya. Sebentar. Bentar, saya balik sini dulu. Tadi sampai di Zautir udah ya. Oke, sedangkan kita akan bahas 适合. Sama teman-teman pernah dengar 合适? Ada? Dia ini ya, jadi berdua ini cuman kebalikan posisi doang ya. Satu 适合, satu 合适. Teman-teman masih ingat? Ini VS ya. 适合 sama 合适 sama-sama artinya cocok. Tapi bedanya apa ya? Ada 适合, ada 合适. Masih ingat gak? 合适 ini adalah adjektif, kata sifat. Kalau 适合 ini adalah verb, kata kerja. Mereka berbeda. Dulu kalau saya masih ingat, saya kasih tipsnya ke teman-teman ya, supaya nggak terbalik. Teman-teman pasti tahu bahasa Inggrisnya she. Bahasa Inggris SHI. Jadi SH terus ada belakang. Artinya apa bahasa Inggrisnya? She. Dia ya. Oke. Eh, enggak, ini cuma pemikiran saya supaya teman-teman nggak kebalik doang. Ya, nggak kebalik doang. Dimana kalau dia kata kerja dan formatnya kan gini ya teman-teman ya. Saya ganti warna. Ini cuma buat teman-teman nggak kebalik karena kan 适合合适. Aduh, kebalik gimana ya gitu. Nah, jadi S H teman-teman ingat patokan oh si di mana mana di mana oh bahasa Inggris SHI. Jadi ada belakang sehingga 适合你适合 sorry 适合 dia ada belakangnya teman-teman 适合 班长 contoh 班长 jadi dia ada belakang maksud saya SH ini loh konsepnya ya maksud saya untuk cara teman-teman menghafal nah saya balik lagi ke 合适 合适 cocok sebagai adjektif berarti dia tidak ada belakang misalnya oke ini di screenshot dulu nanti saya ganti halaman lain. Silakan di screenshot dulu. Iya, dia untuk perempuan. Cuma maksudnya saya pakai itu untuk bantu teman-teman mengingat bahwa teman-teman tinggal lihat ya. Oh, 适合 kan SH. Oh, Loshi bilang SHI. Oh, ada I. Berarti ada ekornya. Ada belakangnya gitu maksudnya. Ya, supaya kalau kebalik itu paham. Oh, gitu ya. Nah, oke. Terus yang kedua, hmm, saya lanjut ya. Saya lanjut berikutnya. Kita akan bahas 合适. 合适. Kalau misalnya itu sudah punya patokan, ya, maka kita yang satu lagi kebalikannya kita udah tahu bahwa ini pertama dia tidak ada belakang. Artinya ya sudah, misalnya contoh 这件
衣服很合适. Titik. Itu satu. Ya, 这件衣服很合适. Apa itu artinya 这件衣服很合适? Baju ini sangat baju ini sangat cocok. Titik. Jadi dia adalah adjektif, kata sifat. Ya, 很合适. Tapi kalau 老师, saya mau bilang baju ini sangat cocok untuk kamu. Ada belakangnya kan. Jadi saya pakai yang mana? Saya maunya gaya bahasanya, gaya kalimatnya ada baju ini sangat cocok buat 老师 loh atau buat kamu nih. Jadi beli aja gitu contoh ya. Jadi 这件衣服很适合你. Ya, SH. Ya. Jadi tadi saya sorry minta patokan SHI yang bahasa Inggris tuh maksudnya gini. Oh, kalau saya mau ada belakang, saya pakai SH terus ada belakang. Ya. Jadi beda. Kalau ini kayak gini. Ini patokan awal, teman-teman ya, patokan awal. Sama baju ini cocok untuk kamu. Cuma beda sedikit, ini ada info, oh cocok untuk kamu. Kalau ini, baju ini sangat cocok. Mungkin cocok untuk saya sendiri gitu pas saya ngomong, kan gitu ya. Kayak gitu. Sampai di sini cukup jelas. Sebelum saya lanjut berikutnya, ini patokan basic. Ya, jadi dua kalimat ini sama-sama eh, boleh ya, cuman tujuannya itu yang mungkin beda. 适合我 boleh. Misalnya 这件衣服很适合我. Kita bilang, saya lagi pakai baju, terus saya bilang, baju ini cocok ya buat saya. Nah, kalau cocok buat saya, tinggal diganti 适合我 gitu. Eh, Sebenarnya kalau dibilang maknanya sama, tergantung tujuan kalimat ini. Maksudnya cuma mau bilang baju ini sangat cocok atau baju ini sangat cocok untuk siapa. Maksud saya gitu ya. Jadi penggunaan si 合适 sama 适合. Tergantung konteks kita bilang bahwa baju ini cocok buat dia, ya udah kita langsung bilang 这件衣服很合适. Tapi konteksnya dia lagi pakai, berarti boleh kan kayak gitu. Tapi kalau kita bilang 这件衣服很适合你, dia juga lagi pakai, berarti maknanya jadi sama kayak gitu. Ibaratnya yang nomor satu itu masih umum. Kalau misalnya tidak ada latar belakang cerita kan kita bilang 这件衣服很合适, berarti bisa jadi cocoknya buat saya, bisa jadi cocoknya buat dia, dan bisa jadi cocoknya buat orang lain kayak gitu. Kalau yang nomor dua lebih jelas ya, cocoknya buat siapa. Gitu. 这件衣服对他很合适. Enggak, Ibu Cai Tauin. Kita nggak pakai 合适. Maksudnya nggak pakai 对 di posisi seperti ini. Jadi kalau 对他 itu terhadap dia. Enggak, kita nggak pakai begitu. Langsung biasanya ya. Jadi baju ini cocok buat dia. Berarti pakainya yang model ini, Bu. Kalau Ibu mau ada dia. Tapi nggak pakai 对. Karena 对 ini biasanya 对他说, 对你说. Jadi dia konteks kalimat yang lain ya. Jadi 对 itu terhadap 对他不好, tidak baik terhadap dia. Maksudnya perilakunya itu tidak baik terhadap dia. Iya, jadi bukan di sini ya. Jadi tidak, maksudnya tidak cara ngomongnya begitu ya. Ah, Oke ya, saya hapus ya. Jadi eh, memang dia gaya bahasanya tidak ngomongnya seperti itu. 好，不客气. Nah, setelah teman-teman paham ini, saya mau ajak teman-teman, maksudnya ini yang basic, di mana teman-teman taunya SH ada belakang, ya kan, ada noun. Sedangkan HS gitu ya, 合适 itu tidak ada lagi, dia udah titik. Nah, cuman saya nggak mau cuman tinggalin teman-teman yang ini doang, karena nanti akan ketemu di eh, luar dengan kalimat pengembangan yang dimana, misalnya contoh, hmm,
Karena tadi kan saya bahas adjektif sama verb gitu kan. Nah, saya mau kasih satu contoh konteks kalimatnya misalnya gini. Oh, jangan baju lagi deh. Kan tadi udah baju ya. Eh, celana yang cocok. Misalnya bahasa Indonesianya gitu. Eh, celana yang cocok. Sekarang pertanyaan saya, eh, celana yang cocok. Oh, oke, saya balik sini. Ini dua-duanya cocok, tapi satu verb, satu adjektif. Kalau kita mau translate frase celana yang cocok, berarti kita pakai yang mana? Celana yang cocok. Cocok di situ adalah kata, saya mau tanya dulu, cocok di sini ini kata apa? Iya, adjektif. Itu ya teman-teman ya. Kalau ini lebih di atasnya lagi maksud saya setelah yang tadi teman-teman paham yang tadi itu ya. Nah, kalau misal teman-teman sudah setuju bahwa cocok di sini adalah adjektif, maka iya dipakainya 合适, benar gak? Nah, 合适 celana yang cocok gimana translate-nya kalau gitu? 合适的 OK celana 合适的裤子合适的裤子 呀，我在找合适的裤子。我在找合适的裤子. Saya sedang mencari celana yang cocok. Kan celana itu cocok-cocokan ya. Ada orang tuh jatuhnya bagus, ada orang belum tentu gitu. Jadi cari celana juga benar-benar harus ngepas gitu ya sama badannya kita baru bagus kan. Jadi saya bilang, oh, 我在找合适的裤子. Hai 找不到, masih nggak ketemu. Nah, maksud saya kenapa saya bawa lagi satu grammar yang di bawah ini dan meminta teman-teman menganalisa dan memahami juga bahwa fungsinya kita mengenal adjektif dan verb adalah ini. Ya, jadi kalau misalnya 合适的裤子, kata Lao kan 合适 itu belakangnya sudah tidak ada apa-apa. Kenapa ini ada terus ada 裤子? Maksud saya itu loh. Ya, jadi balik lagi konteks kalimatnya ini lagi mau bikin frase apa gitu ya. Celana yang cocok. Oh iya, cocok ini kan adjektif. Kalau adjektif balik lagi. Oh ini kan adjektif ya, berarti pakainya 合适. 合适的裤子，合适的裙子，裙子 itu rok, 合适的鞋子, sepatu yang cocok, dan seterusnya. Sampai sini cukup jelas untuk 合适 sama 适合. Ini sudah yang penjelasan detail banget ya antara dua ini. Karena kalau tadi saya tinggalin cuman sampai dua kalimat atas, itu agak jomplang. Jomplang tuh maksudnya gini, nanti teman-teman ketemu yang saya kotakin akan bingung. Hah, kok nggak sesuai patokan ya? Gitu maksudnya ya. Jadi ini udah yang versi terlengkap. Cukup cocok dengan pekerjaan. Berarti pekerjaan yang cocok ya? Atau gimana Bu Deborah? Saya butuh kalimatnya Bu. Terus kita translate bareng-bareng ya. Kalau cocok dengan pekerjaan. Boleh ada satu kalimat nggak Bu? Jadi biar lebih enak maksudnya apa? Karena kan cocok dengan pekerjaan. Kalau kita kan cocok dengan dia, cocok dengan eh, ketua kelas, cocok dengan mereka gitu ya. Cocok dengan pekerjaan di kantor. Eh, misalnya saya cocok dengan pekerjaan di kantor, berarti cocok dengan saya, gitu ya. Nah, contoh saya ya, berarti ada. Jadi enggak, saya butuh ini Bu, butuh ini. Maksudnya ada iniannya enggak? Nah kalau ada berarti ini sudah di screenshot. Kalau sudah, saya lanjut ya. Yuk, kita bantu Bu Deborah untuk mentranslate kalimatnya yuk sambil latihan. Jadi berarti kita setujui bahwa eh, saya cocok dengan pekerjaan di kantor ini. Oke? Nah, ini bahasa Indonesia-nya. Ayo, bahasa Mandarinnya. Bantu saya yuk. Saya cocok dengan pekerjaan di kantor ini.
OK，大家想一下啊，kalau pakai format ini gimana teman-teman? Kan jadi gini, formatnya si 适合 itu dia selalu begitu. Oh, bendanya taruh depan, terus sangat cocok, baru dengan siapa. Ya, formatnya begitu. Nah, sekarang kalau kita mau pakai gaya bahasa yang ini gimana teman-teman? Pekerjaan ya. Kantor ini berarti, atau kita nggak usah pakai eh, ini gitu ya, langsung 公司的这份。份 itu adalah kata bilangan untuk pekerjaan ya. 公司的这份工作很适合我。Ini format pertama. 适合我。这工作很适合我。谢谢 Ibu Ita. 很好. Kalau saya tambahin kantor ya, lebih lengkap. Tapi udah benar Bu Ita. Ya, 公司的这份工作. Nah, saya tambahkan lagi pengetahuan tentang pekerjaan itu kata bilangnya pakai 份。这份工作很适合我. Itu satu. Terus yang kedua, Lausi boleh nggak sih pakai cocok yang adjektif? Boleh. Kalau cocok yang adjektif, gimana teman-teman? Masih bingung ya? Karena nggak ada yang bikin. Oke, nggak apa-apa. Eh, kalau apa namanya, bilang bahwa pekerjaan ini cocok, tapi nggak pakai saya ya. Jadi, eh, 这份工作很合适. Udah. Jadi kalau misalnya, 你的工作怎么样? Oh, 这份工作很合适. Udah, cocok. Kayak gitu. Jadi maksud saya teman-teman perlu, oke, saya mau nyatakan ini, tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu cara mereka menyatakannya seperti apa ya gitu. Jadi memang nggak bisa ditranslate satu kali. Maksudnya satu kata per satu kata gitu. Ya. Oke, ada kalimat yang masuk, coba saya lihat ya, Ibu Lucia ya. 我适合在这办公室工作。我适合在这办公室工作. Berarti saya cocok kerja di sini. Boleh, Bu Lucia. Ya, 适合, terus ada ekor-ekornya. Itu boleh. Bagus kalimatnya. Jadi makanya ini kan beberapa sudut pandang sehingga bikin kalimatnya jadi berbeda, tapi artinya tetap sama kan? Ya. Nih, kalimatnya Bu Lucia ya. 我适合. Terus 适合 belakang karena dia verb, bener gak? Nah, 我适合在. Jadi saya cocok kerja di perusahaan ini. Mirip-mirip kalau ini apa namanya? Saya cocok dengan pekerjaan di kantor ini. Tapi kalau Bu Lucia punya kalimat 我适合在这个. Kalau ini kan sebenarnya perusahaan ya, Bu. Jadi Ibu boleh pakai 公司. Kalau 办公室 itu office, ruangan kantornya doang, ya. 在这个公司工作. Jadi ada orang bilang, oh iya saya cocok loh kerja di perusahaan ini ya, karena begitu kerja di sini, apa, fungsinya bagus gitu ya. Jadi kayaknya beruntung aja gitu. Nah itu juga boleh. 我适合在这个公司工作. Ini yang kalimatnya Bulusia ya. Beda tapi sama, mirip, mengarah ke arti yang di atas. Terus Bu Tati, 我在公司这份工作很合适. 我在公司. Oh, kalau Ibu mau ada saya di perusahaan, berarti gini. Saya koreksi ya, Bu Tati ya. 我我在公司的这份工作很合适. Tetap dia 合适 sebagai adjektif ya.
Bu Tati, saya tambahkan di sini supaya dia satu kesatuan. Artinya apa? 我在公司的这份工作 habis itu 很合适. Jadi pekerjaan saya di perusahaan ini sangat cocok. Ya, saya pakai te. Jadi pekerjaan saya di perusahaan ini sangat cocok. Kayak gitu ya. Boleh juga. Sama. Jadi artinya mengarah ke sini semua. Gitu. 不客气, Bu Tati. 我很适合在这公司工作. Oh ya, Bu Ratna sama ya. Nah, yang nomor 3 ya. 我在公司的这份工作很 eh, Bu Gusmita, saya baca yang pininnya ya. Ini hanzunya banyak yang keliru ya. 我在公司的这份工作很适合我。我在公司的这份工作, oh, 很适合我. Ya boleh diulang 2 kali wo-nya gitu ya. Boleh, boleh. Jadi yang Gusmita punya 我在公司的这份工作 sama kayak nomor 4. Terus dia ngambil lagi 很适合我 yang bagian sini teman-teman. Iya, boleh aja. Makanya bahasa itu sebenarnya bukan kayak kaku. Satu doang, habis itu udah semua salah. Enggak, selagi grammarnya benar, terus katanya itu penggunaannya misalnya adjektif, verb, benar. Dan formulasinya benar, ya benar gitu. Tidak boleh diktator bahwa, sorry ya teman-teman, pokoknya satu aja versinya. Enggak, kalau saya lebih pribadi pengen teman-teman explore, oh bikin, ternyata bisa ya kayak gini ya cara ngomongnya. Bisa. Yang penting grammarnya benar. Gitu ya. Jadi Gusmita gitu ya, itu juga benar. 我在公司的这份工作, tapi ada yang perlu direvisi ya. Baru pakai yang biru-biru, 很适合我. Jadi wo-nya depan belakang, is okay nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena yang depan itu adalah satu kesatuan sama yang 这份工作. Ya, kayak gitu. 适合nya nanti dilihat lagi ya. Huruf Mandarinnya bukan yang diketik sama Gusmita. Jadi silakan dicocokin ya. Silakan. Oke, jadi harusnya tidak ada keraguan-raguan lagi tentang 适合 sama 合适. Tinggal dipraktekin gitu ya. Benar nggak? Tadi kayaknya saya ada ketinggalan nggak ya? Hmm, cocok dengan pekerjaan kantor. Semua udah saya bahas ya. Nggak, takutnya ada yang bikin kalimat tapi ketinggalan sama saya untuk dibahas. Tensya. Oke, berarti udah ya. Tadi ada Bu Ita, terus ada Bu Deborah, ada Bu Lucy, ada Bu Ratna. Oh, udah semua. Oke, baik. Terus ada布丽娜，我在公司的这份工作很合适的我，很适合，很合适。Maksudnya gimana, Bu? Ada wo-nya ada 3. Iya, Bu. Wo-nya ada 3. Oh iya, wo. Oke. Ya, sisi nomor 4 ya maksudnya ya. Wo-nya nomor 4 ada 3. Sisi Bu Lina ya. Mm-mm. Ya, 谢谢. 我在公司的这份工作. Ya, wo-nya tadi saya lihat ke atas. Kan ini nggak ada 3. Ya, nomor 4 nggak ada 3 ya. Tadi apa kecepatan tulis. 谢谢 Bu Lina. Bu Mei, 老师 maaf boleh minta ada latihan 适合 dan 合适. Boleh. Nanti minggu depan coba saya buatkan beberapa kalimat. Terus teman-teman lengkapi ya. Pakai 适合 atau 合适. 好吗? Ya, nanti kita latihan. Tapi yang ini oke nggak? Jadi saya cocok dengan pekerjaan di kantor ini. Boleh beberapa versi. Persis kayak tadi, yang penting teman-teman mau pakai 适合 boleh, pakai 合适 boleh. Cuman yang pasti harus posisinya benar sesuai jenis kata ya, adjektif sama kata kerja. Karena ini memang dia lucu ya. Posisinya dibalik tapi sifat katanya langsung berbeda dan banyak orang tuh masih bingung dan keliru gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Jadi kita dapat 4 kalimat yang menyatakan hal yang sama dan semuanya boleh gitu ya. Oke. 好。
不客气，Bu Meska. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ke 适合 tuh udah, terus 非常itu sangat 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 ya. 非常 itu di atasnya 很. Jadi kalau teman-teman bilang 很 sama 非常 bedanya apa? 很 kayak sangat bagus gitu ya. 非常 itu sangat sangat bagus gitu ya, 非常. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana karena itu ekspresi aja ya. Oke, terus lanjut 20 建议 saran. Saran ya. 你有什么建议? 建议 bisa saran, bisa menyarankan. 我建议你去中国留学. Artinya apa? 我建议你去中国留学. Saya menyarankan kamu apa? Belajar ke China ya. 我建议你去中国留学. Ya, 留学 itu artinya belajar ke China. Liunya yang mana loh sih? Liunya yang tadi. Yang nomor 10 the Liu. Liu Xue itu artinya belajar ke negara orang. Kan kita orang Indonesia gitu ya. Nah, belajar ke China itu kan belajar belajar ke negara yang maksudnya di luar dari negara kita. Itu namanya Liu Xue. Belajar ke negara orang lain. Mau ke Malaysia, mau ke Singapura, itu semua namanya Liu Xue. Ya, saya sarankan kamu untuk pergi belajar ke China. Ya, benar Bu Lucia ya. Sisi Bu Lucia. Kita lanjut lagi ya. Jadi CNI bisa saran, bisa menyarankan. Kanxie, berterima kasih. Ini dia lebih ke kata kerja ya. 很感谢你，很感谢他。kalau nggak pakai 很 juga nggak apa-apa. 感谢班长，感谢同学们 gitu ya. 感谢。再来是但愿，但愿 ini semoga. 但愿。但愿ini dia lebih sangat apa tata bahasa terus semoga apa gitu ya. 但愿 misalnya 工作顺利 pekerjaannya lancar ya. Semoga pekerjaannya lancar. 但愿。再来是23如此如此 itu artinya begini ya. Begini, demikian sama. 如此 Hmm, contohnya, wah di sini ada tempat kosong. Saya tulis di sini aja ya. 如此 misalnya, 如此 ini jujur teman-teman agak bahasa advance level. Eh, kalau misalnya teman-teman mau yang biasa gitu ya, itu biasa kita bilang 这样, begini. Kan masih ingat ya, begini itu 这样. Ya, 如此简单. Apa itu 简单? Saya geser dulu. 如此简单 se segini, 简单 mudah atau simple. Itu namanya 简单. Sederhana. 如此简单. 如此简单. Jadi 如此 ini bahasa Mandarin yang agak advance. Biasanya ketemu di artikel yang formal atau bacaan. Kalau misalnya sehari-hari teman-teman nggak mau pakai ini, yang penting tahu oh 如此 itu sama dengan 这样. Kan begini kan. Begini kita pernah belajar. 这样. Nah, boleh nggak harusnya saya ganti? Boleh, karena mereka sinonim. Cuman kalau dengan teman-teman mengenal roots, nanti kalau di lirik lagu, di bacaan jadi tahu, oh roots itu sama dengan 这样, begini. 这样简单 sama, sinonim. Ya, sinonim. 这样简单 ya, 简单 tuh sederhana, mudah, simple. Oke. Oke. Ini silakan di screenshot dulu. Saya jawab pertanyaan ya. 但愿 bedanya dengan 祝你 apa ya? 祝你 itu with you, Bu. Beda. With you itu 祝你.祝你生日快乐,祝你身体健康. Ya, tapi kalau misalnya 但愿, sorry, 但愿, 人长久.
Ini memang bahasa yang formal ya, 人长久. 但愿人长久. 长久 itu artinya selama-lamanya, forever. 但愿 semoga. Semoga orang itu bisa forever, artinya semoga semua orang bisa panjang umur. Itu maksudnya. Ya, 但愿人长久. Kalau teman-teman suka lagu Deng Lijun, ini salah satu liriknya. Makanya saya bilang kayak 但愿, kayak 如此, itu dia bahasa-bahasa lirik lagu, bahasa-bahasa pantun, puisi, bahasa-bahasa artikel, ya. Nah, jadi kalau 祝你 itu masih yang biasa. Maksudnya 祝你生日快乐，祝你工作顺利，祝你apa namanya 身体健康, masih oke. Tapi mereka ini nggak bisa saling menggantikan ya. Pusing. Karena 祝你 itu artinya wish you, ya, mendoakan kamu. Tapi kalau 但愿 itu cuma semoga. Beda. Jadi nggak bisa saling menggantikan ya. 但愿人长久 artinya semoga semua orang panjang umur. Nanti kita ada 中秋节, benar? Nah, suka ada apa? Semua orang panjang umur. Suka ada 但愿人长久. Ya, maksudnya semoga semua orang itu yang bisa lihat bulan gitu ya, merayakan festival 中秋节 itu semua orang bisa panjang umur. Jadi kita bisa ketemu lagi itu maksudnya ya. 但愿人长久. Jadi bedanya di situ ya Bu Rosela ya. Sampai di sini oke untuk 但愿. Terus saya lanjut dulu. Pertanyaan dari Ibu Mariana. Kangen. Kangen itu bisa bersyukur, Bu. Bisa berterima kasih. Tapi dia bukan sinonim dengan kansie, bukan. Ya, misalnya kita bilang, misalnya kita terima barang dari orang, terus kita sangat bersyukur dan berterima kasih, kita bilang kangen. Ya, terus kalau misalnya kita bersyukur hari ini dibantu banyak orang sehingga bisa ada hari ini, 我们要说我真的非常感恩，得到了很多人的帮助。Beda. Tapi kalau saya mau berterima kasih sama Panjang, saya akan bilang, 感谢班长, 感谢 Ibu Mariana, 感谢 Ibu Rosella, 感谢. Jadi beda ya. Bukan sama artinya. Penggunanya berbeda ya. Cukup jelas ya Bu Mariana ya. Terus Ibu Liana, 老师好, 适合 sebagai verb letaknya di tengah, sedangkan 合适 sebagai adjektif letaknya selalu di belakang ya. Tidak selalu, Bu. Tadi yang saya jelasin yang kotak. Sorry ya, teman-teman ya. Ini, Bu. Dia tidak selalu posisinya itu. Tadi awalnya kan saya ajak teman-teman lihat kayak, oh posisinya begitu. Terus habis itu saya jelasin lagi bahwa dia ada satu grammar yang di kotak. Jadi nggak selalu. Posisi tidak menjadi penentu patokan. Tapi perlu pemahaman bahwa ini lagi ngomongin yang kayak gimana dan artinya apa. Itu ya Bu Liana. Makanya saya bilang cocok yang di sini tuh adjektif ya. Nanti Bu Liana boleh dengar ulang yang bagian ini ya, supaya saya nggak jelasin ulang lagi. Ya, oke ya. Nah, saya lanjut dulu. Oh, 长久 sama 永远. Bedanya sebenarnya gini, 长久 itu panjang dan lama. Ini biasanya cuma istilah, Bu. Kalau 永远 tuh selama-lamanya, maksudnya dia ada 永远幸福, 永远快乐. Nah, 永远 terus ada belakangnya, ya. Kalau 长久 itu cuma tok, begitu aja, tidak ada belakangnya lagi. Jadi 长久 itu artinya panjang umur, berlangsung selama-lamanya gitu. Dia lebih ke bahasa kiasan sih kalau bedanya ya. Tapi kalau Yongyuan yang ibu tanya, sampai tempat saya nggak cukup. Ini saya hapus ya. Misalnya Yongyuan Xingfu. Jadi dia masih Xingfu. Dia masih bisa ditambahin belakang Bu Liana. Lilian, sorry. Bu Lilian. Yongyuan Xingfu.
bahagia selama-lamanya. Jadi masih bisa ditambahin kosakata di belakangnya ya. Bahagia selama-lamanya. Tapi kalau changjiu, cuman changjiu saja. Tidak ada embel-embelnya. Gitu ya. 永远开心, 永远快乐, 永远健康, sehat selama-lamanya kayak gitu ya. Oke, ini semuanya sudah kejawab. Kemudian saya lanjut ya, ada pertanyaan 但愿如此. Ini silakan di screenshot ya, karena saya mau hapus. Masih ada satu pertanyaan yang belum kejawab ya. 但愿如此. 但愿 semoga 如此. Tadi artinya apa? Begini. Jadi semoga demikian. Bisa digabung. Justru ini memang karena mau digabung, makanya saya kasih kosakata dua ini kan. Jadi teman-teman tahu, oh, 但愿 itu semoga, 如此 itu begini. Jadi semoga demikian. Sering dengar gak? Mudah-mudahan begitu. Nah, itu namanya 但愿如此. Satu frase simple, tapi bisa mengartikan bahwa ya semoga demikian ya, semoga sesuai harapan, semoga begitu gitu ya. Semoga begini, semoga begitu itu sama ya. Oke, ini sudah saya hapus ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Oke. 但愿如此. Artinya semoga demikian. Atau kita bilang mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. 但愿如此. Misalnya, oh anak kita udah lulus nih, nanti cari kerja atau berusaha akhirnya bisa jadi orang sukses gitu kan. Itu kan doa. Nah, kita bilang 但愿如此 ya. Semoga demikian. Semoga itu yang terbaik gitu ya. 但愿如此. Semoga lancar, apa namanya? 但愿顺利. Boleh? Sorry. 但愿顺利. Oke, 顺利 ini adalah lancar. Ya. 但愿能很顺利, bisa sangat lancar ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau tambahkan kayak lancar, bahagia, apapun itu, ya sudah. 但愿如此. Ini general, artinya semoga demikian. Semoga sesuai dengan apa yang kamu katakan, semoga sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Itu namanya 但愿如此 ya. Oke, eh, cukup? Oke, masih masuk yang baru. Ibu Maulidia, semoga lekas sehat. Oh, kalau itu apa teman-teman? Kita udah pernah belajar dan sering pakai. 早日 atau 早点 boleh ya. 早日康复. Kalau ini satu frase ya. 早日 itu awal, lebih awal. Lekas namanya. Ya, saya tulis lekas saja ya. Lekas. Kangfu itu adalah sembuh atau pulih kembali. Ini satu frase ya. Semoga lekas sembuh ya. 早日康复 ya. Ini JJ ya, 谢谢. Terus ada Ibu Cai Tauin 早日康复. 但愿康复 boleh juga sih, tapi biasanya kita pakai 早日. Makanya itu yang saya bilang tidak bisa kayak plek-plek gitu ya. Balik lagi konteks sama kadang-kadang kebiasaan ya, lekas sembuh. Jadi nggak semoganya nggak usah ditranslate ya. 早日康复 atau 祝你 semoga kamu ya 早日康复 祝老师 班长 祝大家 misalnya semoga semuanya baru 早日康复 ya lekas sembuh. Oke, 不客气 Bu Maulidia ya, kita lanjut. Oh ya, ini udah di kosakata. Saya balik lagi tadi ke mana? 但愿如此. Oh, tadi sampai 如此. Terus 24 keng, lebih ya, lebih. Nanti kita lihat contoh kalimatnya di textbook ya. Terus 25 siwang. Siwang itu berharap, bisa juga harapan. Ada dua jenis kata ya. Bisa kata kerja, bisa kata benda. 我的希望 berarti harapan saya. 我希望 berarti saya berharap. 我希望. Terus 26 fajan. Fajan itu berkembang. Ini juga kata kerja. 你在雅加达发展的怎么样? Artinya apa?
ini saya boleh hapus ya. 你在雅加达发展的怎么样? Fajan itu kata kerja. Jadi grammarnya, sorry, harus seperti itu. Fajan de 怎么样? Ini saya hapus ya. 你在雅加达发展的怎么样? Yajata itu Jakarta. Ya, Fajan di sini kata kerja berkembang. 怎么样? Bagaimana? Ya, bagaimana perkembangan kamu di Jakarta? Contoh kayak kita anak-anak perantau, kalau tanya kabar awal-awal ya, biasanya kita bilang, oh di Jakarta perkembangannya gimana? Ya, nah kayak gitu. 你在雅加达发展的怎么样? 发展得很好. Berarti sama ya, jawaban itu tinggal kopas ya. Oh, oke sih perkembangannya gitu ya. Misalnya ya kerjanya oke atau usahanya oke gitu ya. 发展得很好, misalnya contoh ya, sangat baik. Jadi jawabnya sama ya, tinggal apa yang ditanya itu yang dijawab. Tidak usah ubah-ubah posisi ya. 发展得很好. Ini dia sebagai verb, teman-teman ya, kata kerja. Teman-teman masih ingat ya, verb plus the plus 怎么样 ya, ini grammar. Nah, terus 发展 bisa artinya perkembangan. Misalnya 这个城市的发展. Nah, kalau kamu teman-teman ketemu kalimat ini, 发展很快. Artinya apa? Di sini 发展nya jadi kata benda, benar? Artinya perkembangan. 这个城市的发展 artinya perkembangan kota. 城市 itu kota ya. Perkembangan kota ini sangat cepat. Ya. 谢谢 Ibu Lina, 谢谢 JJ ya, 谢谢 Ibu Cai Tauin ya. Oke, jadi perkembangan kota ini sangat cepat. Jadi bisa berkembang, bisa perkembangan. Ini yang tadi saya bahas bahwa teman-teman perlu mengenal dia sebagai verb atau sebagai noun. Kalau ini perkembangan berarti kata benda. Dan masuk ke kalimat. Ini yang perlu banyak dilatih. Dan apa kadang-kadang jelasinnya itu ya yang lumayan ya. Tapi semoga saya bisa bantu teman-teman. Maksudnya dapat patokan ya. Nggak apa-apa. Jadi kita sambil mendalami teman-teman sambil latihan. Oh bikin kalimat. Oh kayak gini ya. Dipahamin teman-teman. Jangan dihafal kayak hafal mati jangan ya. Tapi dipahamin. Oh ini dia sebagai verb. Ini dia sebagai noun. Kayak kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini ya ini dulu ya. Ternyata kita karena kosakatanya banyak terus banyak contoh jadi kita belum selesai kosakatanya baru sampai 26 pacar ya. Tapi catatannya banyak Kak. Banyak ya harusnya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat banyak apa pemahaman baru terus kosakata dan juga kalimat ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kosakatanya di minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，身体健康，拜拜。老师，学谢谢老生。